Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, ya, diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dengan hadis nomor 6428. An Anas diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an. Ini sahabat Anas salah satu asisten kepercayaan Nabi, ya. Jadi salah satu khodim atau pelayan kanjeng Nabi, ngikutin kemana aja Nabi. Dan beberapa hadis krusial, hadis-hadis yang urgent, yang penting, itu banyak diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Nah, jadi sampai-sampai saking takzimnya Sayyidina Anas kepada Nabi, ngikutin, ngelayanin, ya, ngeladenin Nabi. Sayyidina Anas mau dibebasin, ya, maksudnya disuruh cari kerjaan lain. Udah kamu kerja sama orang aja, kalau sama saya kan kagak digaji. Sayyidina Anas nggak mau. Terus Sayyidina Anas disuruh sama Nabi, ya udah kamu minta deh, nanti saya doain, ya, kata Rasul gitu. Terus Sayyidina Anas, ya dasar orang soleh, dia cuma minta, ya Rasul, kalau disuruh doa, saya cuma minta doain saya nanti di surga bersama engkau. Terus kata Nabi, kamu dan sahabat-sahabat yang lain pasti bersama saya di surga. Kata Nabi, maksud saya permintaan yang selain itu. Coba kalau ibu ditawarin kayak gitu sama Nabi, mau apa coba sini saya doain. Pasti mintanya banyak, ya kan? Minta duit, minta rumah, minta mobil. Nah, Sayyidina Anas gak begitu. Sayyidina Anas ini dasar orang soleh. Terus kata Sayyidina Anas, ya udah ya Rasul, saya mah ikutin aja doa yang kamu mau. Tuh, ini salah satu adab, ya. Jadi kata Sayyidina Anas, engkau doain apapun saya terima. Lalu didoain sama Rasul. Nah, soalnya Anas kalau gitu saya doain kamu. Terus Rasul berdoa pada Allah, ya Allah, jadikan Anas ini berkah hidupnya dengan banyak anak. Nah, jadi alhasil anaknya banyak. Didoain sama Rasul. Ibu kalau mau banyak anak saya doain. Akhirnya benar tuh, pas Nabi wafat, Sayyidina Anas menikah dengan 4 perempuan. Nabi meninggal tuh berarti Sayyidina Anas nggak ngeladenin Nabi lagi, ya. Nabi udah meninggal, Sayyidina Anas nggak ngelayanin Nabi lagi, bebas dia. Akhirnya Sayyidina Anas menikah dengan 4 perempuan. Dan dari 4 perempuan tersebut lahir anak 99. Bayangin. Yang semuanya ketika usia balik berarti 15 tahun, ya. Itu hafal Quran semua. Itu satu sejarah mencatat sebenarnya. Jadi itu doanya kanjeng Nabi tuh hebatnya. Jadi beneran anak banyak tapi soleh semua, bagus. Makanya perbanyak anak kalau sanggup. Iya. Allah berkata Rasulullah SAW, salah suman, ada 3 orang atau ada 3 golongan. Kunna, yang jika ada fihi di dalam dirinya, wajada, maka nemoni, maka akan mendapatkan dia halawatal imani, akan manisnya iman. Jadi ada 3 orang, ada 3 golongan, kata Nabi, yang mana kalau dia punya, ya, dalamnya dia akan dapat manisnya iman. Nah, mohon maaf, kita ini kan orang beriman tapi kita nggak ngerasain manisnya beriman. Nah, apa tuh? Yang pertama, ayakun Allah, adalah keberadaan perintah-perintah Allah, wa rasuluhu, dan rasul-rasulnya itu ahabba, lebih dicintai, ilahi, oleh dirinya, mimma, daripada apapun, siwahuma, selain daripada keduanya. Maksudnya selain daripada Allah dan Rasul. Jadi kalau pengen dapat manisnya iman, yang pertama
bahwa perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah itu harus kita senangin dibandingkan dengan urusan-urusan kita. Tapi ya zaman akhir ya, kita sekarang lebih senang ngurusin urusan-urusan kita. Perintah Allah ditinggalin, sunnah Nabi ditinggalin. Zaman akhir ya, sering saya sampaikan, sebetulnya kita kerja, kita dagang, ya, kita ngobrol, kita silaturahim, gitu ya Bu, semuanya itu sebetulnya cuma nungguin sholat, sebetulnya begitu. Jadi nih, tadi kita sholat zuhur, ya, terus kita istirahat, yang pulang pasar, yang kerja, yang dagang istirahat. Nah, sambil nungguin asar, datang asar, ya sholat asar. Terus kita maghrib nih, sambil nunggu maghrib kita ngaji. Betul. Nanti sholat maghrib, ya mungkin kita nonton TV, ya yang suka handphone ya mungkin lihat YouTube, ya baca WA, chattingan. Nah, sambil nunggu isya. Datang isya, sholat isya, selesai sholat isya, sambil nunggu subuh, istirahat, tidur, kan begitu. Nanti subuh ke zuhur, sambil nunggu zuhur, dagang, kerja, beberes rumah, ya masak dan sebagainya. Jadi sebetulnya kerjaan kita, urusan kita itu sambil nunggu. Tetap target utama, ya, objek utama, tujuan utama itu sholat, ya, tetap sholat. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Nah, mohon maaf, seringkali justru manusia kita ini tujuan utamanya, prioritas kita, ya, target kita, ya sholat tadi itu kalah sama urusan dunia. Nah iya, malah di nomor 2 kan. Jadi harusnya dagang itu sampingan untuk nunggu sholat zuhur, kan gitu. Akhirnya malah jadi target utama. Akhirnya kagak sholat zuhur, bela-belain dagang. Begitu pula asar, ya kan. Harusnya kita istirahat, kemudian nungguin asar. Targetnya sholat asar, tapi istirahatnya bablas, kagak sholat asar, tanginya maghrib, ya kan. Itu penyakit kita itu. Padahal sholat itu tujuan utamanya, targetnya. Sedangkan kerjaan kita ini selain sholat ya sambil nunggu. Nah, maka jadikan kalau pengen ngerasain manisnya iman, jadikan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah itu sebagai bagian pecut buat diri kita, target dari diri kita, ya, lebih penting daripada urusan-urusan kita. Sering saya sampaikan, nanti ibu kita meninggal, ya, di akhirat itu nggak ditanya ibu punya rumah berapa, ya, nggak ditanya ibu punya mobil berapa, punya motor berapa, kagak ditanya itu, ya. Yang ditanya sama Allah, umur kita dihabisin buat apa? Yang ditanya sama Allah, rezeki kamu yang dikasih dari Allah itu dipakai buat apa? Allah nggak nanya ibu rumahnya berapa, bagus apa enggak, lantainya keramik apa ubin, kagak, ya, kagak ditanyain. Bojone ele apa ganteng, kagak ditanya, ya, kayak gitu nggak ditanya, ya. Yang ditanya adalah kita dikasih umur sama Allah yang 50, 60, 70. Nah itu umur dipakai buat apaan? Dipakai buat senang-senang, ya, dipakai buat poya-poya, dipakai buat maksiat dan sebagainya, atau dipakai buat ibadah, dimanfaatin buat nyari yang halal, dimanfaatin buat kerja yang benar, dimanfaatin buat yang baik-baik. Itu pertanyaannya. Duit ya, harta juga gitu sama. Bahkan kalau harta ditanyanya 2, dari mana kamu dapatkan, ke mana kamu salurkan. Ya, jadi khusus harta ditanyanya 2, dari mana kamu dapetin. Ya, ibu-ibu misalnya dagang nih, ya, mas suami saya dagang. Nah, dagangnya benar apa enggak?
jujur apa enggak, halal apa enggak gitu. Terus ditanya juga disalurin kemana. Kalau urusan duit begitu, ditanya dari mana, terus ke mana. Karena ada orang dapatnya halal, tapi disalurinnya haram. Ada orang kerja rajin, jujur kerjanya. Kalau dagang ya dagangnya jujur, rajin. Dapat berarti duitnya kan halal ya. Tapi disalurkan ke yang haram. Disalurin ke diskotik, main ke diskotik, ya, main perempuan, ya zina, ya, nyawer kalau ada dangdutan. Iya, kayak gitu. Dan padahal dapatnya halal. Kadang-kadang orangnya miskin kok. Ini saya tahu juga tuh orang kan miskin. Duitnya cuma 100.000, 200.000. Orang kaya karuan duitnya ratusan juta, nyawer cepet ya kan, 100 ya miskin, orang miskin belagu-belagu nyawer, anaknya juga gak jajan, ini malah nyawer. Ada orang yang kayak gitu, padahal sayang banget dapatnya halal ya kan. Atau ada juga yang paling jahat lagi, dapatnya haram dikeluarin juga haram. Ya, dapatnya haram, hasil nipu, hasil bohongin langganan, ya, hasil korupsi dan sebagainya. Dikeluarin ya haram juga, buat poya-poya, buat maksiat ya, dan sebagainya. Nah, yang bagus dapatnya halal, dikeluarinnya juga halal. Dapatnya halal, ya udah kita bener, ya jujur, kerja, dagang, bener, gak bohongin orang, halal tuh. Dikeluarinnya juga halal buat nafkahin anak ya, buat ngasih makan cucu kalau cucu ikut kita ya, nyenengin anak kita, nyenengin cucu kita, ngasih anak yatim ya, ngikut santunan yatim piatu ya, bangun musola, bangun masjid, bangun pengajian, bangun madrasah, korban ikut korban misalnya gitu dan sebagainya. Nah itu yang ditanya itu. Makanya orang yang banyak duitnya hati-hati, pertanyaannya paling banyak ya, paling lama. Iya. Ya, makin banyak duitnya makin banyak pertanyaannya. Makanya Sayyidina Utsman kan sahabat yang paling kaya. Ya banyak sahabat yang kaya ya, ada Sayyidina Utsman, ada Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Sayyidina Utsman tuh Bu, sampai sekarang tuh hartanya masih ada. Itu yang ngalirin hotel-hotel kalau Ibu ke Mekah, ke Madinah. Yang ngalirin air itu sumurnya Sayyidina Utsman ya. Kalau ibu di Madinah itu hotel-hotel yang ngairin itu sumurnya Sayyidina Utsman yang waktu di zaman Nabi itu dibeli dari orang Yahudi. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah ya, Sayyidina Utsman ngebayarin satu sumur orang Yahudi. Itu sumur sampai sekarang masih ada. Nah hotel-hotel yang di sekitar Madinah, Masjid Nabawi itu ngambil airnya dari sumurnya Sayyidina Utsman. Loh, di Arab kan susah sumur, emang kayak di sini digali langsung keluar air. Di sana itu pakai sumur Sayyidina Utsman. Sampai ada yayasan Utsmaniyah itu tiap tahun ya, itu masih anak yatim nyekolahin, sarjana-sarjana yang yatim ya, masih beasiswa, masih sembako dan sebagainya. Itu yayasan Utsmaniyah. Itu yayasannya hampir di setiap negara ada. Nah itu Sayyidina Utsman sampai sekarang hartanya masih ada, orangnya udah nggak ada, hartanya masih dikelola sama yayasan. Makanya Sayyidina Utsman dulu ketika ngobrol sama Rasul, ketika tahu bahwa satu harta itu dipertanggungjawabkan sampai segitunya, ya itu ngeri juga Sayyidina Utsman. Ya Rasul, apa sampai sebegitunya? Nanti saya mempertanggungjawabkan. Kata Rasulullah, iya, karena memang setiap manusia itu akan mempertanggungjawabkan hartanya. Dan kamu, kata Rasul, di antara kami adalah orang yang paling banyak hartanya. Nah makanya kemudian Sayyidina Utsman sejak saat itu setiap ada dakwah, ada syiar, itu duitnya langsung dihabisin, nggak tanggung-tanggung, nggak disisain, dihabisin. Jadi dagang nih misalnya gitu ya, dagang untung 1 juta, 1 jutanya yang dia pegang cuma modal aja. Jadi untungnya 1 jutanya langsung dikasih ke Nabi buat sabilillah, buat syiar Islam. Tapi ya dasar emang uratnya kaya.
Orang kalau udah uratnya kaya kan beda Bu, duitnya dateng aja gitu, dateng aja terus urat kaya. Iya ngalir terus, jadi setiap dagang untungnya berlipat. Padahal niatnya Sayyidina Utsman pengen ngabisin. Perang Uhud, perang Khandaq itu salah satu perang besar. Itu yang ngebiayain salah satunya Sayyidina Utsman. Sahabat dibeliin kuda, dibeliin baju perang. Itu duitnya dihabisin, masing-masing dikasih 1000 dirham buat upah. Tapi ya tadi dasarnya urat kaya, selesai perang duitnya balik lagi, untung lagi dagangnya. Beda sama orang urat miskin. Orang urat miskin mah kerja udah banting tulang peras keringet ya, ya duitnya segitu-segitu aja. Orang urat miskin. Sayyidina Utsman kan sadar berarti bahwa orang punya harta itu nggak sembarangan ya, tanggung jawabnya itu berlipat. Makanya jadi orang miskin tuh enak. Enaknya apa? Nanti di akhirat kagak bakal ditanya macam apa yang mau ditanya. Orang duit kagak punya ya, rumah jelek, tinggal pilih. Tapi kalau perempuan biasanya pengennya banyak duit, iya pengennya kaya. Ya yang penting cukup lah. Ya miskin banget ya jangan, gak enak juga. Ya orang teman-temannya pada jalan-jalan dia kagak jalan-jalan. Teman-temannya pada punya duit ya kagak duit. Ya sedangkan lah. Pas wae butuh ya ada. Ya, itu gitu. Sedang-sedang aja. Berlebihan juga nggak enak. Ya rata-rata orang berlebihan dipinjemin duit pasti, diutangin. Itu aja tuh duitnya banyak ya. Ntar kalau nggak dikasih dimusuhin deh. Ya kan? Padahal hak-hak dia punya duit atau uang duit. Nah terus yang kedua wa ayyuhibbal mar'at. Yang kedua wa ayyuhibba, dia mencintai al mar'a akan seseorang la yuhibbuhu, yang mana tidaklah cintanya itu illa lillahi, kecuali karena Allah. Di sini cinta bukan cinta nafsu, bukan, maksudnya cinta sesama muslim ya. Nah yang kedua, tanda orang yang dia bisa menikmati halawahnya iman ya, manisnya iman adalah ketika orang tersebut bisa mencintai saudaranya, cinta kepada sesama muslim ya, yang mana cintanya itu tidak lain karena cinta dia kepada Allah. Tuh, ini hebatnya orang Islam. Makanya Islam itu mengatur maksimal kita marahan 3 hari ya. Iya. Ini ibu sebel sama tetangga ya, kita sebel sama saudara kita dan sebagainya lah. Ya boleh, manusiawi lah. Namanya sebel, kesel ya, kecewa, boleh nggak apa-apa. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Ini kadang bukan 3 hari, 3 lebaran. Iya, nggak tegur-tegur. Iya, nggak boleh. Orang sama-sama masing saudara loh. Iya. Jadi kalau kita sebel nih ya, sehari wajar. Mungkin masih ingat yang kemarin ya kan. 2 hari masih kesel, wajar. 3 hari udah maafin. Iya. Walaupun dia kadang minta maaf. Kadang-kadang kan kita ngomong harus rasudi. Wong dapurane koyo ngono. Iya, dia ada maaf bagimu. Wah, itu bahaya lagi tuh. Ya. Dan Gusti Allah Tuhan kita yang yang menciptakan kita aja Maha Pemaaf kok. Iya kan? Nah, masa kita yang makhluk biasa, makhluk yang hina, yang rendah, ya, itu susah memaafkan. Nah, makanya orang yang punya prinsip ya, punya aturan dalam dirinya bahwa semua orang itu adalah saudara saya, pasti nggak bakal musuhin orang. Saya pribadi punya prinsip gitu. Ibu-ibu semuanya gitu ya, murid saya termasuk semua tetangga, saya anggapnya itu saudara saya semua. Jadi ketika mereka membuat sakit saya nggak pernah marah ya. Ketika mereka nyusahin gitu ya, ketika mereka nyinggung dan sebagainya, saya nggak pernah marah, karena saya anggapnya mereka saudara, yang namanya saudara wajar gitu. Dan ini mohon maaf ya, ini mohon maaf, kadang-kadang kita tuh nggak adil. Kita kalau sama orang dekat kita bisa maafin, tapi kenapa kalau sama orang lain kita nggak bisa maafin? Ini jeleknya manusia. Nih ibu-ibu dah misalnya gitu ya, sama suami
Misalnya suami nyakitin hati kita, nyinggung dan sebagainya, paling marah, saya yakin gak bakal lama. Ayo coba kalau sama suami, ya kan? Nah, iya dikekokin bahaya udah, nah, dikelonin bahaya udah, ya 3 hari seminggu, ya kan? Atau kalau nggak sama suami sama saya lah misalnya gitu. Ini saya lagi ngomong gitu kan, lagi ngaji terus ibu tersinggung nih, misalnya gitu ya, misalnya tersinggung, wah bosan nyindir, misal ya. Ya paling di situ doang. Ntar kalau di jalanan ketemu saya tetap negor lagi kan gitu. Kenapa? Karena tadi misalnya kalau di suami, karena ibu sayang sama suami, dekat sama suami, tiap hari sama suami, ya komunikasi sama suami dan seterusnya. Begitu juga sama saya, ya sering ketemuan ngaji, ya dan sebagainya. Tapi kenapa bila ada orang lain nih? Ada orang lain, ya bukan suami ibu, bukan saya, bukan orang dekat. Ada orang lain terus nyakitin kita, nyakitin ibu, itu susah pasti hilangnya. Orang kok kayak gitu, besok masih ngomongnya lagi, orang kok kayak gitu, besoknya masih lagi ngomongnya, wong kok koyo ngono, dan seterusnya, ya. Padahal kita bisa maafin, ya suami kita, padahal kita bisa maafin saya kan gitu. Ibu bisa maafin saya. Kenapa kok maafin orang itu kagak bisa? Padahal sama-sama nyakitinnya, padahal sama-sama bikin kecewanya, padahal sama-sama bikin keselnya. Tuh, berarti kita nggak adil. Anak kita kan sering banget ngeselin, pasti, apalagi anak ibu-ibu, ya kan? Tapi lu bisa kita cepet tuh maafin dia tuh. Ini anak kita ngeselin kita nih, ya paling sehari 2 hari, besok ya dimaafin. Kenapa? Karena kita sayang sama dia. Itu sama kayak tadi sama suami, ya kan? Tapi ketika orang lain yang ngeselin kita, yang bikin kecewa kita, ya, yang bikin sebel kita, kadang-kadang seminggu belum dimaafin, 2 minggu, nunggu lebaran, baru ketemuan, baru salam. Nah berarti kita nggak adil, ya. Di satu orang kita bisa maafin, ya, sementara orang lain yang menyakiti hati kita nggak bisa kita maafin. Satu ketika, ya, habis sholat ya, kan Nabi ngobrol-ngobrol sama sahabat, ya. Terus kemudian tiba-tiba ada salah satu sahabat yang telat sholatnya. Jadi dia baru pulang kerja, baru pulang dagang lah kalau bahasa kita. Orangnya bajunya ya kurang bagus, ya, dia sambil megang sendal, permisi sama Rasul di depan Rasulullah sama sahabat. Permisi Rasul, saya pengen wudu, saya pengen sholat. Ya silakan. Nah, Rasul lagi duduk sama sahabat-sahabat di teras masjid. Nah, kemudian orang itu wudu terus sholat. Selesai sholat, ya biasa kalau bahasa kita salim lah. Terus izin, ya Rasul saya mau izin pulang. Iya silakan, pulang ke orang sambil megang sendal tadi. Sendalnya jelek, bajunya yang kurang bagus, ya orang nggak ada lah gitu ya. Terus Rasul bilang sama sahabatku, wahai sahabatku, itu orang adalah nanti salah satu contoh di surga orang yang terbaik. Ya, sahabat dibilangin, sahabatku itu orang adalah salah satu contoh yang nanti ketika di surga adalah orang yang terbaik. Ya, sahabat kan bingung, sholatnya telat kok terbaik. Ya kan, orang pada bubar dia baru datang sholat, ya kan, masa salah satu yang terbaik harusnya kan saya ya Rasul gitu, saya sholat bareng engkau kok. Udah sholatnya telat, sendalnya jelek, bajunya jelek, kok bisa gitu jadi orang yang terbaik. Maka kemudian salah satu sahabat, ya, diriwayatkan bahwa itu sahabat Amr bin As, ya Rasul izinkan saya ikut orang itu, saya pengen telusuri apa sih kerjaan dia, apa sih ibadahnya, kok bisa menjadi salah satu orang yang terbaik. Ya udah kamu lihat aja sana, kata Rasul. Ya udah saya izin 3 hari ya Rasul. Karena nih orang emang rumahnya jauh, kebetulan dia lagi dagang di situ. Nah, diikutin sama Sayyidina Amr bin As, diikutin sampai rumahnya. Sayyidina Amr bin As ini nyaru, wahai bapak saya ini musafir. Ya, saya musafir, benar emang dia musafir dari Madinah. Saya mohon kepada bapak supaya mengizinkan saya untuk tinggal bersama bapak 3 hari. Nanti saya akan melanjutkan perjalanan saya pulang. Dia nggak tahu kalau itu saya Amr bin As, salah satu sahabat yang dekat sama Rasulullah. Kata si orang tadi, ya nggak apa-apa, tapi rumah saya jelek begini, kamarnya cuma itu doang. Ya udah nggak apa-apa, yang penting saya bisa tinggal, bisa tidur. Hari pertama dilihat
sama sahabat Nabi ini. Ternyata itu orang yang nanti bakal jadi contoh di surga, yang gak punya keistimewaan apa-apa. Pagi berangkat dagang, siang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, malam tidur, besok bangun subuh, gitu aja. Hari pertama dilihatin sama Sayyidina Amr, kagak ada yang berubah, nggak ada yang istimewa gitu. Dilihat hari berikutnya, ya sama kayak saya, malah bagusan saya. Saya mah sholat duha, dia mah kagak. Malam saya tahajud, dia kagak. Dia mau pulang pasar langsung tidur. Gitu aja terus sampai 3 hari. Akhirnya kemudian Sayyidina Amr bin As ngomong sebelum pulang, wahai bapak, sebetulnya saya itu datang kemari, itu saya penasaran. Saya penasaran karena Nabi itu bilang kamu itu nanti bakal jadi orang ya, salah satu yang jadi contoh di surga. Kami ini bingung sahabat, kenapa gak diantara kami? Padahal kami sholat sama Rasulullah, berjuang sama Rasulullah. Tapi kenapa engkau yang jadi salah satu contoh? Pas saya lihat kok kamu ya biasa-biasa aja, sholat ya biasa, ya kagak puasa Senin Kemis, ya kagak ngasih anak yatim, nggak tahajud, nggak, biasa-biasa aja kok, nggak ada keistimewaan. Apa yang membuat kamu bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu? Yang dibilang oleh Rasulullah bahwa kamu salah satu ikon nanti di surga. Jadi di surga itu nanti ada bu orang-orang yang dibanggain sama Allah sama Nabi. Nah ini salah satunya. Apa sih keistimewaannya? Sholat ya biasa sama kayak saya, puasa ya biasa sama kayak sedekah, ya kayaknya enggak orang kamu miskin. Apa keistimewaan kamu? Nah itu orang mikir tuh. Orang mikir, apa ya? Saya merasa nggak punya keistimewaan. Jangan-jangan Nabi salah lagi. Ya nggak mungkin, maksud Nabi salah. Dia mikir. Apa ya keistimewaannya? Oh iya, dia baru ingat. Oh mungkin ini, wahai sahabat Nabi. Saya itu kalau mau tidur, ya, jadi beliau ini kalau mau tidur, saya selalu berdoa sama Allah. Ya Allah, orang-orang yang menyakiti hati saya, orang-orang yang ngezolimin saya, orang-orang yang nyusahin saya, orang-orang yang bikin hati saya sebel, kecewa dan sebagainya, ya Allah demi Engkau, saya redho ya Allah, saya ikhlas, maafkan mereka semua ya Allah. Hebatnya nih orang. Terus yang kedua, ya Allah kalau saya berbuat jahat pada orang, saya menyakiti seseorang, saya zalim kepada seseorang, dan dia tidak terima ya Allah, maka berikan pahala-pahala saya kepada dia. Itu setiap hari dia ngomong kayak gitu bu, mau tidur. Jadi amalannya, perbuatannya cuma itu aja istimewa. Ini istimewa kenapa? Karena simple, sederhana, mungkin kelihatannya remeh, ya, tapi berat. Ya, coba. Iya coba. Ibu mau tidur ntar ya, sambil ingat-ingat ya Allah, si Fulan itu songong banget orangnya ya Allah. Maafin ya Allah, itu harus. Ya Allah, si Fulan tetangga saya itu kurang ajar ya Allah. Maafin dia ya Allah. Tuh, coba bisa gak? Coba, ntar malam ya. Insya Allah. Ya harus begitu. Itu salah satu keistimewaan orang yang bisa masuk surga. Makanya kaget orang. Oh ternyata ini yang membuat kamu masuk surga, jadi ikon. Bukan cuma masuk surga, jadi ikon. Ya, jadi contoh nanti di surga. Ternyata kelebihan ini yang dia punya dibandingkan orang lain. Dimana ketika dia mau tidur, dia ngomong sama Allah, dia doa sama Allah, dia minta sama Allah, dia mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni orang-orang yang zalim pada dia, orang-orang yang nyakitin dia. Wah ini kalau bukan orang yang asli baik gak mungkin bu. Orang yang asli baik ini kayak gini. Kenapa? Karena memang benar. Nanti orang-orang yang zalim kepada kita itu di akhirat nggak sembarangan bu, nggak bisa langsung masuk surga. Jangan salah, hati-hati. Dia bakal disidang, punya sidang khusus. Orang yang zalim, orang yang punya utang itu ada pengadilan khusus. Bukan pengadilan ibadah, bukan. Kalau ibadah wajar ya, ditimbang di mizan. Ibu pahala sholatnya berapa, gitu. Pahala puasa Ramadannya berapa, kalau ada puasa Senin Kamisnya, kalau ada sedekah anak yatimnya dan sebagainya.
Tapi nanti ada pengadilan khusus untuk masalah utang, masalah zolim. Masalah zolim, kita zolim sama orang, terus orang itu nggak maafin, nggak ngiklasin, nggak terima, nggak redo, kita dipanggil, Bu. Wahai fulan, kamu dulu pernah ya menyakiti si fulan. Nanti kita dipanggil, kita diambil tuh ibadah kita, ibadah yang pernah kita lakukan diambil sama itu orang. Nauzubillah. Sampai kemudian orang yang zolim tadi habis. Ya ada orang zolim nih, ya, ngezolimin seseorang di dunia belum sempat balas. Ketika nanti di akhirat amal ibadahnya diambil sama orang yang dia zolimi, diambil satu-satu amal ibadah. Bahkan kalau habis, kata Nabi, kalau nanti habis gimana ya Rasul? Maka kalau amal ibadah si fulan ini ya, yang berbuat zolim ini habis, maka nanti dosanya orang yang dizolimi ditaruh, diberikan kepada orang yang menzolimi. Jadi ibu kalau ada yang zolim kepada ibu, gak usah khawatir ya, di akhirat bisa kita tarik-tarikin tuh pahalanya. Wah, ini yang zolim sama saya ya Allah, saya ambil pahalanya, saya tarik dan sebagainya. Ada gak rencana kayak gitu? Ada gak? Kayak dendam kan, kalau dendam buyur bener juga, lumayan ya. Ya jangan sih ya, kasihan ya, kasihan. Tapi kalau kepepet ya gak apa-apa ya, kali di surga ntar kurang pahalanya. Itu bahayanya orang zalim begitu, jangan kira enak. Makanya sering saya sampaikan sepele, hati-hati dengan kezoliman tuh. Zolim itu bukan ngebunuh orang aja, Bu, ngebunuh orang ya zolim. Dari hal-hal yang sepele yang sering saya sampaikan, misalnya ya kita punya pohon misalnya, punya pot misalnya gitu ya, hati-hati jangan sampai tanaman kita nyampah, jangan sampai menjulur ke tempat orang. Itu yang sepele-sepele aja ya. Kita punya motor, parkir yang benar, jangan sampai orang lewat susah gitu ya. Buang sampah jangan sembarangan, taruh yang benar, jangan sampai orang lewat kepleset dan sebagainya. Itu yang sepele-sepele. Karena kalau sembarangan ya, maka sama aja kita berbuat zolim. Jadi zolim yang sepele, yang kecil kayak gitu. Nah, terus yang kedua, yang pengadilan yang berat juga adalah masalah utang. Jadi utang itu punya pengadilan khusus juga, Bu. Jangan sampai orang meninggal ya, dia mati masih meninggalkan utang, apalagi nggak ada warisan. Satu ketika Rasul itu diminta sama sahabat nyolatin jenazah. Ya Rasul, mohon disolatin jenazahnya si fulan. Sebelumnya Rasul nanya nggak macam-macam kalau mau nyolatin jenazah. Wahai sahabatku, apa si fulan ini punya utang? Nah kalau sahabat bilang nggak ada ya Rasul, maka kemudian Rasul menyolati sahabat tadi. Allahu Akbar. Setiap mau sholat jenazah pasti Rasul yang ditanya adalah apa orang ini punya utang. Satu ketika ada 2 jenazah ya, keluarga datang pada Rasul, ya Rasul tolong sholatin jenazah salah satu keluarga saya. Datang Rasul seperti biasa, Rasul nanya apakah orang ini punya utang? Dijawab oleh sahabat, iya ya Rasul, dia punya utang. Berapa utangnya? 5 dirham. Apakah orang ini punya warisan? Punya ya Rasul. Bisakah warisannya untuk melunasi hutang dia? Bisa ya Rasul. Baik, nanti tolong lunasi hutangnya ya dengan warisan yang dia tinggalkan. Saya akan sholatin dia. Sholat ya Rasul. Setelah sholat jenazah yang pertama ya, kan ada 2 hari itu datang keluarganya. Ya Rasul, tolong sholatin jenazah keluarga saya ini. Maka Rasul datang ke rumahnya. Lalu kemudian seperti biasa kayak tadi nanya, wahai sahabatku, apakah orang ini punya utang? Dijawab sama keluarganya, iya ya Rasul, dia punya utang. Apakah dia punya warisan yang bisa menutupi hutangnya? Sahabatnya bilang, nggak ada ya Rasul. Maka Rasul bilang, shollu ala sahibikum, sholatin aja bersama kalian. Rasul pulang. Bukan orang itu ninggalin sholat, bukan tuh orang ninggalin zakat, bukan itu orang ninggalin sedekah macam-macam, bukan. Ini orang punya utang, waktu meninggal belum sempat dibayar, Rasul langsung pulang. Oh itu kalau berlaku di sini banyak yang nggak saya sholatin itu. Gue utang aja. Itu hati-hati di sini. Sampai kemudian salah satu sahabat yaitu Imam Abu Qatadah bilang, ya Rasul, angkat tangan. Rasulnya keluar dan pulang. Ya Rasul, utang fulan saya tanggung.
utang si fulan saya yang tanggung ya Rasul, tolong sholatin dia. Ya kan orang soleh ya. Maka kemudian Rasul balik lagi nyolatin. Jadi sampai segitunya. Kenapa? Karena memang di akhirat kelak itu ada pengadilan tersendiri masalah hutang, masalah zolim. Hati-hati. Ya. Sering saya sampaikan orang itu bermasalah ketika punya utang piutang. Ya mohon maaf, misalnya ibu punya utang sementara suami nggak tahu, itu bahaya bu. Bahkan utang itu salah satu alat untuk memperpecah ya persatuan. Ini orang akrab nih berdua, ya akrab kemana-mana berdua. Yang satu utang sama yang kedua ini bisa jadi berantem itu. Utang tuh. Makanya kalau mau utang jangan sama sahabat, bahaya. Mau utang sama orang yang musuh kita aja. Benar, utang sama teman itu bisa jadi musuh. Utang itu bisa bikin memutuskan silaturahim. Makanya kalau nggak penting-penting amat, kalau bisa jangan utang. Bahaya utang itu. Karena bisa memutuskan silaturahim. Bahkan misalnya kayak jamaah nih. Kadang-kadang suka begitu. Ngaji gak sore Sabtu, Bu Yati udah sholawatan. Ada dia kan? Ada kan? Halus. Kenapa? Utang belum dibayar. Wa ayakraha, dan kemudian yang ketiga, ya dia membenci ayahuda akan ya kembalinya dia fil kufri pada kebiasaan kufur atau kebiasaan kafir. Yang ketiga, nikmatnya iman, ya manisnya iman itu kalau ada dalam diri kita, kalau kita itu bisa senang ya dan gak mau kembali lagi kufur, kama yakrahu sebagaimana dia membenci ayyuk dafa jika dia terlempar finnari di neraka ya. Jadi ciri yang ketiga ketika orang merasakan manisnya iman, dia itu nggak pengen balik lagi, nggak pengen bodoh lagi, nggak pengen jahiliyah lagi, nggak pengen kufur lagi. Jadi ciri orang yang ketiga, kalau ibu pengen tahu, saya udah bisa ngerasain gak sih manisnya iman? Nah itu tinggal lihat, masih ada nggak sih kepengenan kita? Ya maaf ya, balik lagi, terjun lagi ke dunia kekufuran. Kalau masih ada, berarti manisnya iman belum kita dapetin. Ya nggak usah yang hebat-hebat, yang simpel-simpel aja. Yang dulu pernah ibu lakuin, yang pernah kita lakuin waktu belum bener. Ya, dulu kan rata-rata belum bener kan, masih sholat enggak, nah ngaji apa lagi, ya kan. Nah sekarang kan udah bener nih, ya udahlah rada lumayan bener. Ada nggak kepengenan itu? Kalau masih ada kepengenan kayak dulu, wah itu berarti belum bisa nikmatin manisnya iman. Berarti ibu belum balik ke habitat asli itu. Hati-hati. Ya. Jadi kita harus tahu, ya diri kita ini udah merasa seneng nggak sama iman kita. Kalau kita merasa nyaman dengan keadaan sekarang, ya Allah alhamdulillah saya sekarang bisa sholat, bisa ngaji, tahu ibadah yang benar, ya tahu rukun sholat, oh tahu caranya wudhu yang benar begini dan begitu. Saya senang ya Allah, saya nikmat dan saya nyaman dengan keadaan saya seperti ini. Saya jadi muslimah yang bagus, saya punya teman-teman yang soleha, nyaman dengan keadaan itu, berarti dia nggak pengen balik lagi ke zaman dulu. Nah yang kayak begitu berarti punya rasa manisnya iman. Gitu. Tapi kalau masih ada kepengenan kayak dulu, ya Allah saya kangen main-main jalan-jalan kayak zaman dulu, ya kongko, nongkrong, ya. Jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke ya kafe-kafe misalnya gitu ya, dan sebagainya, bisa kumpul sama teman-teman dan sebagainya. Makanya saya sering nyampein, misal dulu ibu nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, ya. Nah terus sekarang pakai kerudung, pakai jilbab. Nah yang dulu itu jangan diumbar-umbar lagi. Oh, zaman sekarang kan zaman medsos, diumbar. Waktu zaman nom, wow. Ya kan? Pas nggak pakai kerudung. Orang mana? Orang sono. Orang sono, bukan orang sini. Di sini mah nggak ada. Hati-hati lah, berarti dia masih nostalgia dengan masa lalu. Berarti dia masih pengen di masa
Iya kan orang kalau nggak pakai kerudung biasanya dipuji bu. Wah rambut kamu bagus ya, wah rambut kamu wangi ya, wah rambut kamu cakep ya kan gitu. Ya kan? Punya nilai plus ketika dia nggak pakai kerudung. Pakai kerudung berubah. Siapa yang tahu rambut dia? Ya kan? Paling yang dipuji kerudungnya. Oh jilbabnya bagus gitu kan? Beda. Nah ketika seperti itu ada rasa kangen kadang-kadang manusia tuh. Ya setan, dasar setan. Ya setan tuh ngembusin nafas kita. Ya sekali-kali lah posting yang zaman dulu waktu masih buka aurat, ngetok nenek kowe gue ayu. Ngeliatin kalau diri kita cakep. Akhirnya kita posting tuh zaman masih gadis, zaman masih SMA, zaman masih kinyis-kinyis, masih wonyo-wonyo. Nah yang diposting kagak pakai kerudung, berarti kan kita masih nostalgia, masih pengen model kayak begitu. Berarti kita belum nikmatin manisnya iman. Gak boleh lah. Lah kita udah nikmat sekarang belum nih gitu kan. Berarti kan kita belum nyaman bu. Gampangnya begini, dulu ibu punya rumah jelek, gubuk, terus ibu pindah atau tuh rumah direnovasi bagus, nyaman, ya. Terus ada nggak kemungkinan kita pengen balik ke gubuk itu? Nggak ada, sampel. Tahu sampel? Kata orang Jombang tuh sampel gini. Ya orang udah rumah udah nyaman kok masa pengen balik lagi ke gubuk kan begitu. Ya sama. Nih ibu dulu, ya maaf bahasa kasar ya dulu nggak pakai kerudung, ya jelek lah gitu ya dan sebagainya, nggak sholat. Terus belajar kan, belajar oh ternyata begini hukumnya orang nggak sholat, belajar sholat, belajar ngaji, mulai pakai kerudung tutup aurat dan sebagainya. Lah berarti kan harusnya jangan lagi balik ke masa lalu. Ngapain balik ke masa lalu? Oh masa lalunya bagus sih kagak apa-apa. Masa lalunya bagus gak ada masalah. Tapi kalau yang kayak begini tadi tuh, yang jelek-jelek, ya termasuk di dalamnya tadi, dulu kita nggak pakai kerudung. Berarti kita nggak merasa nyaman dengan rumah yang sekarang. Berarti kita masih senang sama gubuk. Nah kan berarti bodoh apa gila? Dua-duanya jelek ya. Bodoh apa gila? Ya dua-duanya. Ya bodoh apa gila? Ya harusnya ketika dia udah punya rumah yang dia nyaman di dalamnya, nggak usah lagi mikirin rumah yang dulu. Seharusnya ketika ibu udah nyaman dengan yang sekarang, sudah nikmat dengan yang sekarang, nggak usah lagi mikirin yang dulu. Yang dulu wis kelewat. Udah kelewat, nggak usah dipikirin, jalanin aja udah. Mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah terjadi itu tanda orang tersebut tidak ridho dengan Allah. Mungkin apapun bu. Ibu ngungkit harta, ngungkit suami, ngungkit orang tua, berarti tanda bahwa kita tidak ridho kepada Allah. Iya. Wah dulu kalau orang tua saya muliahin saya aja, saya pasti jadi orang kaya nih. Mungkin karena kitanya cuma sekolah SD gitu ya. Nah itu mungkin banget. Berarti kita nggak ridho dengan takdir Allah bahwa Allah ngasih kita orang tua mungkin nggak mampu, yang bisa nyekolahin kita cuma SD SMP, nggak bisa sampai kuliah. Terus kita ungkit sekarang nggak boleh. Punya suami, suami begitu, tahu begini saya kawin sama si Fulan dulu. Kan kadang begitu, udah punya anak cucu masih nyesel. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu bagian dari takdir. Justru barangkali kalau kita nikah sama si Fulan mungkin kita nggak berubah. Justru karena kita nikahnya sama si Fulan yang jelek itu, ya. Nah kita malah jadi bagus, bisa jadi kayak gitu. Iya. Nah menerima yang kayak begitu berarti nyaman dengan takdir Allah. Nah itu yang disebut dengan halawahnya iman. Ketika dia bisa mengarungi diri dia itu dalam kenyamanan pada Allah, ya takdir yang Allah berikan, qada yang Allah tentukan kepada dia nggak mau mungkin lagi di masa dia dulu jelek, ya di masa dia jahiliyah, di masa dia waktu itu belum kenal sama Allah, ya di masa waktu itu dia masih kurang baik, nggak mau lagi diingat-ingat sama dia. Udah biarin yang berlalu. Sekarang saya pengen berubah, saya pengen bagus, saya pengen jadi perempuan soleha, saya pengen jadi orang yang beriman, saya pengen jadi orang yang bertakwa dan seterusnya. Nah ketika dia nyaman dengan ya diri dia yang baru itu, ibarat tadi saya umpamain
dia nyaman dengan rumah dia yang baru, lalu dia nikmatin itu rumah, dia perbagus itu rumah. Ya kalau dalam diri kita berarti kita perbagus akhlak kita. Ya dulu kita sholat belum benar, kita tambah bagusin lagi. Ya kita perbaharui akhlak kita yang lebih baik lagi dan seterusnya ya. Berarti kita nggak mikirin lagi tuh. Ya zaman dulu waktu kita masih senang maksiat, masih senang ya melakukan perbuatan jelek. Nah itu tandanya berarti kita sudah mulai menikmati manisnya iman. Kita syukuri ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah.